Halo Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian. Kita masih ada di pertemuan yang ke-6 ya tentang praktik pembuatan media visual ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ya berbagai macam tools AI. Sekali lagi Bapak Ibu, beberapa link-link dalam AI itu sudah saya tampilkan baik di grup chat kita ataupun di deskripsi video YouTube yang barusan saya unggah. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada pembahasan kali ini. Kita masih pada yang namanya ini ya Bapak Ibu ya, kita pada pembelajaran atau metode media interaktif ya. Tapi kita belum sampai level interaktifnya, kita di sini masih pada tahapan membuat media visualnya ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau terkait tahapan pembuatan media pembelajaran dari ChatGPT ke Gamma AI ke Canva, tadi sudah saya upload videonya, Bapak Ibu insya Allah sudah ada gambaran detail ya di situ. Jadi di situ intinya adalah memastikan tujuan pembelajaran kita atau capaian pembelajaran kita. Berikutnya kita bisa memasukkan konteks-konteks yang ada pada ChatGPT ya untuk menghasilkan teks-teks yang kita harapkan. Berikutnya baru kita salin ya. Terus kita masukkan ke Gamma AI, bisa kita edit sesuai kebutuhan. Kalau hendak memotong, maka kita kasih strip 3 kali itu. Nanti dia otomatis card-nya terpisah, terus bisa kita present ataupun kita ekspor. Baik, sekarang kita masuk pada teorinya dulu sekilas ya. Mengapa media visual itu penting dalam yang namanya pendidikan? Bapak Ibu dapat melihat ya, bahwa visual itu cukup menarik ya, cukup eye-catching. Karena dengan kita itu bisa menunjukkan visual, siswa itu akan terfokus ke arah kita atau ke arah slide atau ke arah poster yang kita bawa. Sehingga dengan kata lain, media visual itu bisa mempengaruhi siswa untuk menaruh perhatian ke kita. Ya, jadi sifatnya membantu ya Bapak Ibu, tetap bagaimana dia tertarik untuk mengikuti apa tidak bergantung bagaimana cara kita untuk menariknya seperti apa. Nah, media visual ini memiliki banyak manfaat. Ya ini ya, kalau kita cerita biologi misalnya, itu kan semuanya komponen-komponen biologi itu berada di dalam tubuh makhluk hidup ya, di dalam tubuh manusianya, di dalam tubuh hewannya. Sehingga kalau kita tidak bisa membawakan visualnya seperti apa, siswa akan sulit membayangkan karena beda dengan sesuatu yang tampak di luar. Kalau kita bilang jerapah, siswa bisa jadi pernah melihat jerapah. Kita bilang bunga, siswa pernah melihat bunga. Tapi ketika kita masuk pada gambar-gambar seperti bagaimana cara kerja mata, bagaimana cara dari penglihatan mata itu masuk ke otak. Nah, hal-hal seperti ini pasti membutuhkan yang namanya visual ya. Selain itu akan bisa meningkatkan daya tarik ya dan meningkatkan daya ingat dari siswa dan mereka bisa menjadi lebih kreatif ya. Nah, Bapak Ibu, kadang kita kesulitan mencari gambar yang cocok. Sebenarnya kalau kita bicarakan gambar yang cocok, hanya sekedar mencari gambar, Google atau googling kita juga bisa menggunakannya. Tapi kadang kita tuh pengen hal yang baru, hal yang lucu, hal yang unik, agar siswa itu kembali tertarik, tidak bosan dengan gambar-gambar yang itu-itu saja. Kadang ada guru yang pengen nyoba gambar sendiri, loh, tapi saya bukan skillnya menggambar. Nah, disinilah nilai dari yang namanya AI. Jadi AI ini bisa membantu kita untuk mendapatkan gambar-gambar baru hanya dengan deskripsi kata-kata saja. Jadi dari kata-kata berubah menjadi sebuah gambar yang sifatnya imajinatif. Bapak Ibu, pada pertemuan ini kita akan fokus ya, sebenarnya banyak tools AI, tapi kita akan fokus pada Bing Image Creator yang itu merupakan bagian dari Microsoft Designer gitu ya. Manfaatnya saya rasa Bapak Ibu sudah cukup paham ya, sehingga ini saya langsung masuk pada pengenalan toolsnya ya. Di sini Bapak Ibu mungkin kemarin sudah ada yang mencoba mendaftar, sudah coba untuk nulis prompt, dan ada beberapa hasil gambar yang di-share di grup itu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan tahap demi tahapnya agar lebih jelas ya. Nah, ini kita bisa menggunakan nanti itu ya, kata-kata itu hanya dengan AI ya. Jadi dari teks dan kata-kata menjadi gambar imajinasi. Misal ini
Saya tuliskan seorang anak pulang mengaji di depan gambar lampu logo eguru.id, maka tampillah hasil gambar yang seperti ini, begitu ya. Nah, apa itu image generator? Apa itu text to image ya? AI image generator itu adalah layanan untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk mengkonversi deskripsi teks menjadi namanya gambar. Jadi ini kayak ajaib ya, kayak sulap, kayak sihir ya. Walaupun belum sampai sangat realistis, tapi tetap menarik ya. Bahkan gambar rubah ini pun dengan hutan ini juga nggak ada yang motret, nggak ada yang melukis. Ini beneran digenerasi ya, digenerate oleh yang namanya kecerdasan buatan. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika kita itu memasukkan perintah atau memasukkan prompt ya Bapak Ibu ya, nanti platform tools tersebut akan mengolah dengan database yang mereka miliki, mencocokkan teks-teks dengan imajinasi mereka, kemudian mereka bikin, misal ini gambar kupu-kupu. Kupu-kupu itu umumnya kayak gimana sih bentuknya? Terus dia bikin sendiri yang baru. Terus dia menyesuaikan lagi dengan teks kita sampai sesuai dengan harapan teks kita. Nah, outputnya bisa mendapatkan tampilan visual yang membantu yang bisa kita taruh di slide. Ya. Mas Adwin atau Pak Adwin dari kemarin tuh ada istilah prompt. Sebenarnya makna prompt ini apaan sih ya? Prompt ini intinya adalah bagaimana cara kita meminta, cara kita bertanya yang kita tujukan pada ragam tools AI. Karena tools AI sudah berkembang dengan pesat, intinya mereka semua pasti menunggu prompt ya, permintaan perintah dari kita sebagai pengguna ya. Dengan prompt ini kita bisa menentukan tugas untuk dia, bisa menghasilkan output jawaban yang lebih pasti, bahkan kita bisa berinteraksi ya sampai mempertajam yang namanya konteks. Intinya prompt ini merupakan kunci yang bisa memandu artificial intelligence dalam menghasilkan respon yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau kemarin kan kita sudah banyak belajar prompt pada teks, prompt untuk menghasilkan presentasi. Sekarang prompt pada spesifik gambar ya. Pada intinya itu semudah kita menuliskan SPOK Bapak Ibu ya, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Nggak selalu harus detail, tapi semakin detail kadang hasilnya bisa semakin bagus, kadang juga belum tentu sesuai harapan, karena dia juga masih program yang masih terus belajar. Nah ini misal kita kasih contoh ya, dari rumus ini kita masukkan satu persatu. Ya, nanti bagaimana gambar hasilnya? Ini tadi sudah saya ganti ya Bu, karena tadi kalau pakai bird eye view, dilihatnya dari atas, kalau diganti dilihat seru, maka mereka kelihatan dari bawah begini. Itu kan akan kelihatan bagus ya. Ini kalau kita masukkan ke slide, terus kita, misal Bapak Ibu guru PJOK, ini dijadikan kalimat ya, atau gambar awal set, terus kita mulai dengan pertanyaan interaktif. Apa yang kalian lihat? Pernah nggak kalian main? Tahukah kalian ukuran bolanya? Itu kan akhirnya nanti bisa tembus ke interaktifnya seperti apa, kan begitu ya. Tapi ini bisa menarik dulu untuk awalannya. Nah, apa website tools-nya? Sebenarnya intinya Bing Image Creator. Nah, cuma kadang Bing Image Creator itu kadang ada errornya ya, padahal dia itu bagian dari ini Microsoft Designer. Jadi Bapak Ibu bisa masuk lewat link yang atas ini ataupun link yang bawah. Ini sebenarnya satu tools yang sama. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa mencoba membuat ya yang itu sesuai imajinasi Bapak Ibu, terus kita kembali men-share. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nanti ini bisa kita masukkan ya. Jadi pada pembahasan kita yang berikutnya, sesi Zoom, kita akan mencoba merangkai semua ini menjadi sebuah media yang interaktif. Itu dulu dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita lanjutkan dengan cara bertanya dan saling berbagi, dan kita jawab bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.